juga cerai pagi ini Mbak. Ya, kamu mau apa sih? Mau duduk? Minta, boleh. Ini. Tetap sana. Apaan sih? Dari Mas Alif. Kalau ini bunga dari saya untuk Pak Ian. Boleh juga. Ya seperti itu dong, apa karyawan. Katakan bosnya nggak jadi sama Andi, nggak mungkin juga sama Alif. Ya kan? Ini gara-gara dinner semalam kan? Selamat tahun ya, Nek. Maaf nih Mas Alif nggak bisa bawa apa-apa, cuma ini. Kok jadi videoin dong. Iya, nyuruh-nyuruh mulut tadi lu. Iya. Makasih ya Mas Alif. Wadidaw, kado si Alif gede banget. Ya, kado kode ini kecil banget ya. Modal kode ini. Orang kan doang gede. Au. Mana? Buka dong. Kadoin aja kadonya. Mana sekarang? Iya. Serius kayak. Niat banget ya ngasih kadonya. Waduh, kayak TV dah isinya dah. Sudah. Mudah-mudahan pas, karena Mas Alif udah tahu udah berkati lain apa. Semoga aja Mas Alif juga ngerasain apa yang Nay rasain. Apa gue bilang? Jangan deketin Naya. Lu agak ngerti dibilangin jadi anak lu. Apaan sih maksudnya? Apaan kalau orang tua ngomong udah. Dia gue pulang atas. Gue minta. Musik. Walaupun Mbak Be sampai sekarang juga belum baik sama Nay, masih belum bisa menerima Nay. Gak apa-apa. Nay harus sabar. Pemberian Mas Alif ini berharga banget buat Nay. Pokoknya Nay akan selalu pakai sendal dari Mas Alif. Sampai kapanpun. Git. Ya Mbak, kamu temenin Mama pulang ya? Iya Mbak, nanti saya antar Bu Lina. Tos, Apa? lu ikut gue. Sip. Emang Mbak Natasha mau kemana? Nanya doang, nanya lu. Mau ke rumah teman. Gak apa-apa ya, Ma ya? Soalnya aku ada urusan dulu. Ya sudah, nggak apa-apa dong sayang. Nanti kamu hati-hati. Ya. Oke. Tidak sayang. Yuk. Ayo. Mari Bu. Yuk. Saya duluan, Dan Janet. Mbak. Ya. Sih. Natasha buru-buru banget. Mau pergi kemana ya? Enggak. Lo tracking GPS-nya, lo pantengin terus kemana dia pergi. Oke. Oh ya Andre, foto yang sebelum gue kirim ya. Udah aman. Foto yang lo kirim, ntar gue kirim ke Pak Ian. Gue mau kasih tahu Pak Ian kalau gue berhasil ngambil hati anaknya. Oke? Ini aku masuk ya. Wah, mana nih pelatihnya nih? Kacau. Udah jam segini, udah siap dari tadi padahal. Ada. Dede. Mana pelatihnya? Nih. Kagak lihat nih. Ini di hadapanmu. Ngapain gue bayar 1 juta kalau pelatihnya lu doang? Kok Didi? Ini demi Mbak nih. Ingat. Kalau saya kan yang pelatih kebugar. Oh. Iya. Pokoknya tenang aja.
Badan Kodidi akan kita buat seperti otot kawat, tulang besi, muka asbes. Ini orang, Jon. Ayo udah mulai sini, nih. Contohin. Biar Ijon contohin ya sebagai pelatih. Pertama, tangannya begini. Ya. Langsung. Tuh. Tuh. Kan? Ya. Tuh. Ah. Gak bisa kan? Nah, Kodidi harus bisa. Kok gua? Iya kan dia nggak bisa. Kok dia harus bisa? Pokoknya harus buktikan karena gua gak bisa, Kodidi harus bisa. Iya bener. 1 juta latihan tali doang. Siapa dulu yang ngajarin? Tuh, iya kan? Sekarang kita berdua ya. Pegang, pegang. Nih, sini tengah nih. Yuk. Siap ya. Tuh, 2. Tuh, 2, 3. Nah, Kodidi pergi ke pasar. Tahu. Lagi. Tuh, 2. Kodidi pergi ke pasar. Tuh, dingdung. Ayo, tangannya gini. Ya, Kodidi pergi ke pasar. Asuh. Aduh. Bu, yang bener aja, Bu. Kalau mau belanja nggak usah teriak-teriak, Bu. Nih, galon air sampai jatuh. Tahu segala mau minta sumbangan bawa koper. Mami kok nggak bilang-bilang mau datang? Gue sengaja nggak ngabarin lu kalau gue pulang ke sini. Gue mau lihat kerjaannya ngapain aja lu di sini. Ini siapa nih berdua nih? Ini temen Didi, Mi. Ya nih, kenalin nih. Ini Ijon, pelatih lumba-lumba. Pelatih Kodidi. Saya Wildan, emang udah CS banget sama Kodidi. Konnichiwa! Norak lu. Itu Jepang. Norak lu. Nih, gue bener deh. Mami, puyung hai. Itu makanan. Capcay, enak tuh, Mi. Ini ngapain ini udah gede-gede main loncat tali. Adik-adiknya aja udah pada berumah tangga. Ini malah main loncat tali aja. Wadidaw, Mami gimana sih? Justru kedatangan Ijon kemari mau ngelatih Kodidi biar badannya ramping supaya calon istrinya makin cinta. Jadi sudah ada calon. Siapa namanya? Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Hah? Rumahnya di mana? Tenang, ntar Ijon anterin ke sana. Udah, sekarang aja. Sekarang anterin. Mami ke sana. Mami nggak mau istirahat dulu. Oke, sekarang Ijon anterin ya. Udah, ayo berisik. Jon! Saya mah nggak ikut-ikut ah. Biarin aja. Nanti kalau ketemu sama Inaya gimana Mami gue ya? Ya udah. Mbak Natasha. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Makasih. Mbak Natasha bukan lagi acara kantor di Puncak ya? Kok kesini? Oh itu. Enggak, udah selesai. Tadi balik dari Puncak saya ke salon dulu di mall. Terus sekalian, kamu kan kemarin ulang tahun ya? Ini kado buat kamu. Gak usah repot-repot, makasih banyak loh. Mudah-mudahan suka ya. Ya, makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Ada Mbak Natasha. Iya. Kenapa tuh? Loh, itu kan sendalnya yang dikasih Mas Alif buat gue. Aduh gimana tuh? Ketahuan deh kalau sendalnya Mbak Natasha sekarang ada sama ibu. Kok ngeliatin kaki saya? Aduh, maaf ya. Ini sendalnya kebesaran. Lihat tuh, kayak kapal selam. Iya, beli di mana Ibu? Enggak beli. Saya tadi dikasih ini sama abangnya Alif. Bukan saya aja, Sina juga dikasih tuh sendalnya. Oh, kado ya. Si ibu lagi pakai ngomong begitu, jadinya kan makin gak enak sama Mbak Natasha.
Jadi tahu kan dia. Mbak mau minum apa? Mau teh, kopi atau? Enggak usah. Saya cuma mau ngasih itu aja kok. Kalau gitu Ibu teh masuk ke dalam ya. Kasih. Ternyata Natasha kesini. Mau ngapain ya kesini? Duh. Mana calonnya? Anak saya tuh rumahnya mana? Iya, tapi Mami jangan peluk-peluk Enggak dong. apa-apa, cuma buat IGS doang. GS terayang beb kita cemburu. No, rumahnya no, calonnya Kodidi, warung Celilis. Anterin sampai situ dong. Aduh Mi, tinggal jalan aja. Schedule Ijon padat nih, abis ini mau narik ojek lagi nih. Udah di order sama anaknya Presiden Zimbabwe. Deket juga, tunggu. Ongkosnya mana Mi? Wadidaw. Kan lu temennya si Asu. Kok minta ongkos? Mi, teman sih teman Mi, tapi bensin kan gak punya temen Mi. Elah napas lagi. Ya, goceng. Mami. Rambut doang dikasih sumpit, bayaran goceng. Aduh, untung dia nggak ngeliat gua. Kalau ketahuan, gawat. Wah, si Roti sobek tuh. Lu yang kemarin gangguin pacar gua kan? Sorry bro. Lo kenal gua? Aduh. Jangan pura-pura lupa deh lu. Ngaku aja lu. Lu ngapain di sini lu? Mata-matain gua lu ya? Kemarin gue liat lu sama Gita lu. Ngapain lu gangguin pacar gua? Oh, Gita. Ya. Lo kenal Gita ya? Lo nggak halo? Lo ngaku pacarnya Gita? Buat telepon kita sekarang ya? Tunggu. Ampas tahu. Gita itu calon pacar gua. Puas lu? Ya itu menurut lo bro. Menurut Gita? Emang lu calon pacarnya juga? Yaudahlah, ngayal aja sepuas lu bro. Songong banget lu. Tapi tuh orang ngapain ya di sini ya? Kok aneh? Bodoh ah. Aduh gimana ya Nay? Apa dibalikin aja tuh ya? Nggak enak sama Mbak Natasha? Masalahnya teh juga bingung kalau dibalikin. Udah terlanjur kayak gini, nggak enak juga. Gimana ya? Bu, bentar ya, tadi Naya harus nyapu depan kamar mandi. Tadi agak sedikit kotor, sebentar ya Bu ya? Iya. Nanti balik lagi atuh Nay. Iya. Permisi. Iya. Bu, mau beli apa tuh? Saya boleh duduk. Oh iya. Enggak, sebenarnya saya cuma mau ketemu Lilis. Lilis? Iya. Saya tuh. Masa ini calonnya anak gue? Emang nggak salah si Asu? Didi. Iya sih kelihatannya alim dan baik-baik. Tapi kayaknya ketuaan nggak sih? Ada apa ya Bu? Enggak. Bu, Lilis. Saya nggak jadi beli. Mau pulang aja. Oh, gitu? Iya. Saya permisi ya. Iya. Kenapa ya Bu? Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Ada yang salah? Enggak ada. Enggak ada Ibu. Bagus banget. Santai. Saya permisi Bu ya. Bu,
Itu yang tadi siapa? Nggak tahu tuh, aneh. Cuman nanya, saya mau cari Lilis. Ibu bilang, ini ibu. Terus ibu nanya, kenapa tuh? Nggak apa-apa, saya permisi gitu. Mungkin tetangga baru kali ya? Atau bukan warga sini? Mungkin lewat kali ya, Mak. Tapi aneh nyari ibu. Lu itu ya, Tomingsu. Dari dulu nggak pernah bener. Masa cari jodoh umurnya hampir sama kayak Mami? Mami udah ketemu sama calonnya? Sudah. Dan Mami nggak setuju. Dari dulu ya, nggak becus banget. Nggak becus gimana, Mi? Mami udah lihat kan wanita yang Didi cinta? Iya, sudah. Dan Mami nggak setuju. Mendingan lu Mami kawinin sama si Lina Chuang. Anaknya Koh Ationg dari Sentiong Juragan Beras. Noh Dipik punya ruko 10. Nggak mau, Mi ya? Pulang. Pulang nggak? Iya, Mi. Alhamdulillah, jadi ngerepotin nih. Dari puncak langsung ke sini? Oh enggak. Tadi saya mampir ke warung dulu mau kasih kadonya Inayah. Kan ulang tahun kan kemarin. Ngobrol apa tuh anak? Sorry, Mas Alif. Saya mau nanya, waktu itu kan saya balikin sendal yang pink itu. Bisa saya ambil lagi? Karena sayang kan masih bisa kepake. Aduh, mati gua. Itu sendal kan gua kasih si Lilis. Sendal ya? Sendal yang... Masih ada kan? Iya ada. Oke. Ya udah. Kalau gitu saya permisi. Jangan lupa dimakan mochinya. Alhamdulillah, gue selamat. Babe! Marah-marah mulu, gue heran apa-ngapa sih, Lip. Apa lagi aja? Dengerin dulu. Ini gara-gara babe nih semua nih. Tuh, asal salah aja gara-gara babe. Lu gara-gara nggak jadi gua, nggak gara-gara lu. Ini sendal nih, sendal yang Alip tuh yang punya Natasha. Gara-gara babe tuh kasih ke Bu Lilis, kagak bilang-bilang sama Alip. Mana gua tahu tuh sendal Natasha, Lip. Ya udah tibang sendal pakai repot amat sih. Ya makanya nanya dulu sama Alip nih, ada orangnya. Orang barang di kamar Alip main lambat-lambat aja, bagaimana sih? Udah sekarang jangan ribut. Beliin duit ada apa ada. Tibang sendal aja pakai diributin. Lu kan banyak duit, gajian, kerja. Beliin. Tibang Akalnya banyak aja ganteng nih. dibilangin ngalam orang tua mulu lu. Ntar dulu, lihat dulu nih masalahnya masih ada kagak sendalnya ukuran Alip. Ntar kagak ada lagi. Maksudnya bukan Sunda ukuran. Ya ampun nih anak, bukan ukuran elu. Iya dulu Alip ngasihnya ukuran Alip. Lah kan dia pakai perempuan. Jangan mikir ngotot aja. Gua lagi sakit juga dah. Pinter banget sih ganteng. Gila kencut. Harusnya kasih nomornya dia ya. Dari tadi ngomongnya begitu gua. Tapi kan Alip gak tahu nomornya. Nanya lagi aja. Ya, bentar. Telepon temennya. Matiin gua lama-lama. Mati nih. Tungguin dulu sini bentaran ah. Ada telepon. Gua angkat dulu. Halo. Assalamualaikum Mbak Gita. Waalaikumsalam Mas Alif. Ada apa Mas? Ini Mbak Gita, maaf ganggu. Saya mau nanya nomor kakinya Mbak Tasya nomor berapa ya? Oh, nomor sepatu Mbak Tasya 39 Mas. Oh iya, cuma mau nanya itu aja sih Mbak. Makasih ya Mbak.
Oke. Waalaikumsalam. Udah, gitu aja. Mas Alif ngapain? Dalam rangka apa? Kok pakai nanyain nomor sepatunya Mbak Natasha? Mana gue tahu. Aduh Tos, gue tuh capek banget nih, badanku pada pegel tau nggak? Pengennya rebahan, pengen cepet capek kosan. Kalau kamu pegel ya udah buruan sana kamu pulang nyari tukang pijet. Mendingan sekarang kamu telepon Yayangmu buat nganterin pulang. Siapa ya yang gue? Ya Ican lah, siapa lagi? Oh, sembarangan kalau ngomong ya. Ini muka lo main diraup-raup aja, mau mesti lu. Ih. 37. Bodoh amat. Aduh. Pinter lagi, lebih ganteng. Kentut. Ih, makasih babe. Sono istirahat. Emang orang kalau udah tua banyak akalnya ya. Alhamdulillah. Gimana lu tisu? Diam. Nyari calon istri aja nggak becus. Masa wanita kayak gitu lu taksir? Mi, Inaya tuh cantik, Mi. Anaknya juga rajin, jago masak, hormat sama orang tua, soleha, cantik, muda. Cantik iya. Iya. Tapi kalau masih muda kagak deh kayaknya. Namanya Lilis kan? Pantesan Mami salah orang. Itu yang Mami lihat, itu ibunya. Jadi gue salah orang. Iya, pantesan aja Mami langsung nolak gitu. Jadi namanya Inaya? Inaya. Soalnya si tukang ojek nyebut namanya Lilis gitu. Jadi gue pikir kan calon istri lu namanya Lilis. Belum calon istri, Mi. Baru inceran, gebetan. Lu tuh gimana sih? Lihat koko-koko lu tuh. Semua udah nikah. Si Aseng, si Alin, si Aciau, semua anak Mami udah nikah. Tinggal lu doang, Asu. Didi. Didi. Tinggal lu doang yang belum. Iya, Mi. Padahal lu tuh anak pertamanya Mami. Jangan lama-lama dong, Su. Didi, Lagian Mami kenapa juga sih, Mi? Tiba-tiba nyuruh Didi cepet-cepet kawin. Gini ya, gue ceritain. 3 hari yang lalu, gue tuh mimpi mau mati. Jadi gue langsung beli tiket ke sini. Cuma mau ketemu lu sama calon istri lu. Duh, Mami ngomongnya macem-macem aja sih, Mi. Bikin Didi kepikiran. Pokoknya gue gak mau mati sebelum lu kawin. Titik. Duh, gimana ya? Kasihan sama Mami gue. Halus pisan ya bajunya. Bagus. Berapa ya harganya? Jangan-jangan ini kayak baju mahal lagi. Coba searching deh. Masya Allah. Baju begini 1,5 juta? Aduh ya Allah. Mahal pisan harganya. Nah, jadi gak enak sama Mbak Natasha ngasih kado mahal-mahal gini. Apa dibalikin aja ya? Coba tanya Mas Alif deh. Assalamualaikum, Nay.
Ada apa, Nay? Mas Alif, Nay teh mau nanya soal sendal pink itu yang dipakai sama ibu. Oh, iya, kenapa, Nay? Nay teh gak enak sama Natasha, apa sendal dibalikin aja ya? Oh, kamu udah tahu ya? Mas Alif minta maaf ya belum sempat cerita ke kamu. Itu soalnya gara-gara Babe juga sih. Nggak apa-apa, soal itu mah nggak apa-apa, tapi dibalikin aja kali ya sendalnya ke Mbak Natasha, Mas Alif. Kayaknya nggak perlu deh, Nay. Nay teh ngerasa bersalah. Udah gitu tadi Mbak Natasha teh mampir dan ngasih kado ke Nay, baju mahal lagi. Nay teh jadi nggak enak gitu, Mas Alif, gimana ya? Tadi dia ketemu sama Bu Lilis? Iya. Tapi ibu nggak tahu kalau itu sendalnya Mbak Natasha. Menurut Mas Alif gimana? Jadi Natasha udah tahu kalau sendal dipakai Bu Lilis. Pantesan dia minta balikin sendalnya. Halo Mas Alif. Gimana ini? Atau enggak Nay balikin juga deh ya bajunya dari Mbak Natasha? Kalau menurut Mas Alif sih nggak usah, Nay. Anggap aja itu rezeki buat kamu dari Allah. Paling kalau boleh, ya mungkin kamu bisa mengucapkan terima kasih lagi ke Natasha. Ya udah tuh kalau menurut Mas Alif kayak gitu. Makasih ya Mas Alif. Ya sama-sama, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Natasha, maaf mengganggu waktu istirahatnya ya. Nay cuma mengucapin sekali lagi terima kasih untuk kadonya. Bu Lilis, ini kenalin, ini maminya Didi di Batam. Saya Ling-Ling, maminya Didi. Kenal Bu. Silakan duduk kata. Ayo, saya pikir teh kemarin tetangga baru waktu ibu datang ke warung. Bu Lilis, Nay kemana ya? Oh, Nainya lagi keluar sebentar. Oh. Waalaikumsalam. Nay, duduk Nay. Kenapa, Mi? Kenapa, Mi? Mami! Mi, kenapa, Mi? Mi, Mi, ke rumah sakit ya? Rumah sakit ya? Duduk, nggak usah. Jantung sebelah kiri apa kanan? Tapi, Mi, jantung bukan di sebelah kiri atau? kiri. Ya, kiri. Ini bercanda. Serius, Mi? Sakit. Saya ambilin minum dulu, saya ambilin minum. Nggak usah, makasih. Nggak usah, Bu. Jantung saya nggak apa-apa kok. Yakin? Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Ini Bu, silakan Bu. Maaf, cuman air putih aja ya Bu. Aduh, Mami. Bikin takut aja sih. Sampai kapan? Takutnya ibu kenapa-napa. Kamu lulus jadi calon mantu saya. Ini ibunya kok Didi beneran? Iya. Ibu mau pesan apa saya ambilin? Iya, mau minum apa Bu? Mau saya? Nggak usah repot-repot, Bu. Naya, nggak usah, udah cukup. Nggak usah, Mi.
Justru kami ya yang ngerepotin. Iya. Kok Didi terus-terusan dari kemarin. Oh iya, kok Didi tuh teh baik banget. Udah bantuin saya nih, bantuin kita maksudnya ya, Nay. Ini renov warung, terus waktu keracunan makanan juga. Kok Didi tuh selalu ada buat kita. Beneran, Su? Didi nih. Oh gitu. Adalah IQ-nya tiarap. Tapi memang di antara anak-anak saya, Asu Didi ini yang paling pinter mengelola uang. Kayak papinya, Coyun Pat. Siapa, Bu? Coyun Pat. Oh, ih, namanya kok sama kayak aktor kesukaan Ibu ya? Oh iya, itu maksudnya. Iya, Bu Lilis. Jadi kalau di sana tuh aktor itu namanya Coyun Pat pakai F. Kalau papi Coyun Pat pakai P. Satu keluarga teh suka emang yang Mungkin. nyerempet-nyerempet ya. Duduk kesenggol baja Ibu. Oh, gitu. Iya. Bener nih atau Bu, nggak mau makan? Saya ambil itu ada ayam goreng, ada tempe orek. Loh, Nay, sendalnya Alwi dipakai terus, gelang dari Koko nggak dipakai. Gelangnya kan ini kok mahal. Tadi takut kerampok lagi. Iya, takut hilang. Makanya ditaruh aja di kamar gitu kok. Oh, ya udah nanti besok Koko beliin yang biasa-biasa aja dipakai ya. Nay, siapin es teh manis ya atau minuman nanti ya. Nah, lihat di dalam ada apa sebentar ya. Bentar ya Bu ya. Sekalian ini bawa ke bawah. Ya, sampai. Udah. Kita, gimana kemarin acara di villa? Ya biasa aja, namanya juga acara kantor bang. Ya kok biasa aja, harusnya luar biasa dong. Ayo dong. Wadidah. Siapa sih? Woi! Bisa naik motor gak sih? Ya bisa Pak, kalau nggak bisa naik motor saya naik sepeda. Kenapa? Kenapa muka lu gak menyenangkan? Gue bisa nuntut lu pasal 355 KUHP dengan pasal tidak menyenangkan kalau muka lu gak menyenangkan kayak gitu. Wadidaw. Bisa mundur gak? Enggak Pak. Saya nggak ngeliatin Bapak, saya ngeliatin Ubin dari tadi. Mundur! Iya. Awas Kit. Awas. Mundur, itu maju. Mundur. Oh iya. Mobil ada mobil abang Bang. Songong banget lu. Siapa sih itu kita? Tunangannya Mbak Tasya. Tunangan Mbak Tasya. Wadidaw. Gak bisa dibiarin nih. Mbak Natasha gak boleh nikah sama orang kayak begitu. Sombong banget gayanya. Baru punya mobil. Gua punya pesawat luar angkasa tau gak lu. Cuma belum gua bayarin. Sama, aku juga nggak setuju kok Kang. Yaudah, kamu tenang aja. Kamu gak usah sedih. Ada Spider-Man yang akan selalu menghibur hatimu. Ya, jangan sedih ya. Udah, kasih ya. Yaudah, kamu kerja yang rajin ya. Oh ya, ini ada sedikit untuk Wuling sama Ko Didi. Terima kasih loh. Saya senang kesini kok banyak sekali loh makanannya. Itu cuma segini aja. Kita belum bisa ngasih yang lainnya. Ini buat saya mah sudah lebih dari cukup. Nah, kita sekarang bisa CS-an ya Bu Lilis. Nama kita kan sama-sama ada Lili. Iya. Kayak bunga lili ya Bu? Sama Bu, saya juga suka. Semakin akrab kita ya Bu ya. Nah, rame ya, kayak arisannya Ibu PKK. Iya, nggak apa-apa Ibu kan jadi punya teman baru ya Bu ya. Teman ngobrol baru, makasih Bu Ling. Seneng liatnya, Mami sama calon besan akrab. Ibu Lilis, Inaya, kami pamit dulu ya. Kamu bangun ya. Bu, Terima kasih ya. jadi pulang. Makasih minumnya. Ya. Semuanya ya. Calon besan. Mau tuh?
Pokoknya lu kudu kawin sama perempuan itu. Ya. Kalau enggak, Mami enggak bakal kasih kamu warisan. Semua toko atas namamu, gue ambil lagi. Ya ampun Mami, ngancamnya makin parah sih. Enggak mau tahu. Pokoknya lu kudu kawin sama Inaya. Nggak segampang itu, Mi. Bodoh, plak. Gimana caranya ya ngungkapin nama Sinai? Ada SMS masuk. Wih, kok Didi nih, tukang gulali kenyot. John, lu di mana? Pulang ke tempat gua sekarang, John. Gua butuh bantuan lu. Iya, on the way kok Didi. Berisik banget sih, kayak speaker rusak. Yang gue cabut dari sini dah. Daripada Ijon ketemu lagi tuh sama nyamuk kebon. Ini berkasnya bang, isi data-data dulu tuh di ruang administrasi. Dan sebenarnya gue nggak mau sampai kayak gini sama si Lastri, tapi si Lastri tuh nyusahin banget dah. Padahal gue masih sayang, gimana ya? Ya udah sabar, yang namanya orang hidup ya pasti ada masalahnya bang. Udah sabar aja. Apa gini, abang mau pakai pengacara nggak? Ya lalu Dan, duit dari mana? Orang duit gue udah habis sama bini gue, bayarnya pakai apa? Yang gak usah ngomongin duit, saya juga tahu itu mah. Gini aja, ntar saya cari pengacara yang bisa dicicil. Saya punya kenalan. Gitu ya? Iya. Yaudah, makasih ya Dan. Iya. Gue daftar dulu ya. Yaudah, udah sana. Orang cerai nyusahin mulu. Lem gue ntar kebawa lagi. Maaf ya Nur, kalau stroberinya kurang manis. Habis gimana? Orang manisnya habis semua sama kamu. Mas Kentos, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Ya meskipun agak kecut mendekati busuk sih. Bisa aja kamu. Ih Nur, Ya? tanganmu kenapa dipegangin terus? Berat ya? Sini biar Kentos yang megangin. Ah, Mas Kentos. Bukan cuma tangan yang berat. Ada lagi yang berat sebenarnya. Apa itu? Beban hidup. Wah. Bisa diri ngapain tuh ganggu aja. Lu lagi mesra-mesraan juga. Nur, pindah sini. Saatnya kita kuis. Geser, 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 geser. Apa? Mau perlu apa kamu? Kamu nggak ngeliat apa kita lagi sayang-sayangan? Ganggu aja, mau apa? Saya lagi pusing Mas Kentos. Saya cuma mau nanya. Gak ada uang. Siapa yang minta uang? Saya mau nanya, Mas Kentos kenal nggak sama pengacara yang nggak perlu dibayar? Oh, pro bono. Sok tahu. Tetangga saya namanya Beno, bukan Bono. Hitung. 1, 2. Biasanya sampai 3 sih belum siap. 3 lagi. Pro bono itu artinya pengacara yang memberikan bantuan hukum secara gratisan, bukan nama. Sembrono. Saya nggak tahu, orang beda cuma dikit. Beno, me Bono. Udah perlu apa sih kamu itu sebenarnya? Pengacara yang gratis, kagak usah dibayar. Itu tadi pro bono, butuh. Hah, ini lagi datang. Itu pro bono buat siapa? Opa Lee Min Ho. Selamat pagi yang sudah datang kemari. Setiap hari aku menanti, meskipun kamu gengsi, buat bilang aku kangen lagi. Sudah? Senang? Itu kalian tadi ngomongin pro bono kan? Pro bono buat siapa? Itu loh tetangganya Wildan, ada yang mau cerai. Perlu bantuan hukum secara gratis. Tos, lu kan tahu Tos, gua masuk tim Andre buat nanganin kasus yang kayak gini. Ya serahin ke gua lah. Gagah banget, Opa. Mas Kentos, ini siapa yang tampangnya kayak tutur tinulak? Dia ini antek-anteknya Mas Andre. Bang, nih. Ini kartu nama gua. Sagu. Saga. Iya, Saga. Ya. Lihat ada nomor teleponnya di situ kan? Iya, ada. Kasih ke tetangga lo.
kalau butuh pengacara buat beresin urusan pro bono itu. Wildan! Saya, Wildan. Ini kartu namaku, kamu pegang. Kamu kasih langsung sama orang namanya Beno. Kalau dia butuh bantuan, suruh hubungin aku. Paham ya? Paham. Ini pegang. Kok lo ngasih ke gua lagi sih? Lu pegang, lu kasih ke tetangga lo. Tos. Lu udah sok jago di sini, ha? Hah? Udah ngerasa banyak kasus yang lo pegang di sini. Emang lo yakin bisa megang kasus pro bono ini? Lu di sini aja masih kerja nggak becus? Lu nggak usah sok-sokan. Stop. Bisa nggak berhenti buat ngerebutin aku? Lanjut. Tunggu sebentar ya, Nur. Nanti kita buktikan siapa yang lebih kompeten. Aku atau kamu. Oke. Emang gua takut sama lo, Tos. Sebentar lagi sejarah akan terukir indah di kehidupanku. Kantor avokat ini nggak lama lagi pasti akan jadi milikku. Dan kursi ini sebentar lagi akan menjadi singgasanaku. Nyaman sekali kursi ini. Gita, Kentos, mulai besok kamu saya akan pecat. Begitulah kira-kira kalau aku menjadi bos di perusahaan ini. Lagi ngapain? Lagi ngayal ya jadi bos? Iya dong, tentu. Kalau aku jadi bos, kan sebelah aku kamu kan? Ya, pasti kantor ini butuh regenerasi kan? Yang tua akan digantikan dengan yang muda, yang penuh dengan prestasi. Bener? Mimpi aja terus. Kamu jangan ngeremehin aku gitu dong. Kamu percaya? Setiap apa yang aku impikan, itu pasti akan terkabul. Termasuk menikahi kamu. Oh iya? Mendingan coba jadi senior lawyer dulu deh. Itu pun kalau kamu bisa ngalahin saya. Itu dulu deh. Alif! Dan Berkasih Bang Beno udah masuk. udah masuk? Alhamdulillah. Ntar saya cek ke Nur deh, biar bisa cepet diproses. Kasihan mereka kan baru 6 bulan nikah. Mudah-mudahan bisa diselamatin rumah tangganya ya. Iya, saya juga mau terima kasih banyak nih sama Mas Alif udah ngurusin Bang Beno. Saya kasihan banget tuh, tidak sampai pada rontok gitu mikirin begituan tuh. Sama-sama. Makasih juga buat kamu Dan. Kan gara-gara kamu tuh, ya kan, posting video viral. Teman-teman ojek kamu pada makan di warungnya Bu Lilis. Viral ya sekarang. Astagfirullah. Itu sih udah bayar nggak? Iya pasti bayar dong. Itulah kekuatan sosmed Mas. Berita itu bisa dari Sabang sampai Merauke menyebar luas. Bisa aja. Jangan keseringan kudet-kudet gitu. Ntar nggak balik lagi soalnya. Emang saya boneka Permisi, Pak. dashboard. Iya. Maaf, ini ada paket buat Pak Alif Al-Qodri. Alif Al-Qodri? Iya, Saya betul. sendiri.
Satu sama. Iya, Mak. Ini orangnya. Saya orangnya. Ya, ini pesanannya apa ya? Udah Pak, baik saya foto dulu ya Pak ya, buat ini. Oh iya. Sudah Pak. Ya, makasih ya. Ya, baik Pak, saya kesana deh Pak ya. Iya, iya. Apaan tuh? Paket buat saya. Air di kantor mati emang? Kenapa emang? Mati nggak? Enggak. Ya udah. Tolong ini cuci motor. Ya ampun iya Git, sabar dulu dong. Iya aku balik ke sana. Iya sebentar lagi. Bu, ya wis. Cover aku dulu ya. Ya wis. Nah. Mas Santos. Mau ke kantornya Mbak Tasya ya? Iya. Saya nitip ini boleh? Nitip? Ini? Iya, buat Mbak Tasya. Buat Mbak Natasha? Iya. Iya. Loh. Ini kan sendal pink yang legend itu mas. Iya. Yang sempat dikasih Mbak Natasha kan? Iya, boleh nitip? Boleh dong. Ya udah. Makasih ya. Mas. Apa? Ada lagi nggak yang mau dititipin? Pasti ada lah, masa enggak? Apa ya? Nggak ada kayaknya. Ada. Apa tuh? Ya mungkin hati dan perasaannya. Ini masih cukup loh mas. Jangan mulai-mulai. Jangan mulai-mulai. Makasih Tos. Nengok dong. So, Didi nih, gua nasihatin lu ya. Umur lu tuh makin tua. Lu harus buruan nikah. Mami minta lu cari cara supaya Inayah mau sama lu. Iya Mi, Didi pasti usahain terus kok. Mami tenang aja lah. Kalau butuh bantuan, lu tinggal ngomong sama Mami. Nanti keluarga besar Mami di sini pasti bisa ngebantu lu. Pokoknya Mami minta dalam waktu 2 bulan, Mami harus punya mantu. 2 bulan. Ya udah, Mami doain Didi ya. Ya udah Mami berangkat ya. Ingat pesan Mami. Jangan lupa makan. Jangan jajan sembarangan. Jangan tidur malam-malam. Iya Ya. Mi. Pokoknya Didi selalu inget kok. Dari kecil Mami selalu ingetin Didi. Tenang aja Mi ya. Nanti Mami juga sampai bandara kabarin. Kalau berangkat kabarin. Kalau sampai sana juga kabarin Mi ya. Mami berangkat ya. Iya Mi. Kamu jaga diri baik-baik ya. Buka pintunya. Hati Mi ya. Jangan ngebut-ngebut Pak. Ya. Kok Didi? Sorry ya, Ijon terlambat. Tadi habis nganterin ayang beb Gita dulu. Telat terus lo. Emang ada apaan sih manggil Ijon? Naksir sama Ijon. Ih, najis. John, nih mami gue udah kasih ultimatum ke gue nih. Gue mesti nikah sama Inayah dalam waktu 2 bulan. Aduh, kok Didi, kirain ada apaan? Kirain bisulnya kok Didi mau pecah. Ya. Kalau soal itu mah gampang buat Ijon, tenang aja. Mana maminya? Biar Ijon sampein. No, udah berangkat. Di Batam. Lo telat. Ya udah, tenang aja kok. Ntar Ijon cari solusinya ya. Bentar ya, Ijon mikir dulu. Aduh, kok buram lama-lama ya? Makin buram nih. Rekening lo masih lama? Masih kok, Pak. Cepet banget lo jawab kalau begitu. Udah cerah pandangan. Lo takut transfer? Jangan lupa. Iya. Pokoknya caranya gampang tuh. Koko langsung aja ungkapin cinta ke Inayah. Nah kalau Inayah udah terima cinta langsung lamar. Lu sih enak ngomong ya. Lu nggak tahu. Inayah kayaknya lebih seneng ke Alif. Udah gini Reko. Sebelum jalur kuning itu melengkung. Ya Inayah masih bisa direbut. Rebut. Oke. Lanjutkan. Lanjutkan. Semangat kok. Lu mana? Boleh ngutang sembako lagi kok? Gila lu ya, udah gue transfer langsung ngutang lagi. Bayar! Dia cabut dulu ya. Gitu ya.
Tapi udah dipastikan berkasnya memang udah masuk kan? Ya. Permisi Mbak. Maaf ya Mbak terlambat. Ya udah. Sampai di mana tadi? Sampai perkara kasus klien yang menggugat cerai pagi ini, Mbak. Oke, kamu mau apa sih? Mau duduk? Dita, boleh? Ini. Hadap sana. Apaan sih? Dari Mas Alif. Fokus kita lagi meeting. Oke, saya lanjutkan tadi sampai mana? Sampai perkara kasus dari klien yang menggugat cerai pagi ini, Mbak. Oke, kasus yang akan kita tangani kali ini adalah karena KDRT. Dan kalau nggak salah ada saksi dari klien kita? Ada, Mbak. Ada. Oke, seperti biasa ya, pelajari berkasnya dengan fokus teliti, terus kasih laporan ke saya secepatnya semua data yang berkaitan dengan klien kita, oke? Catat. Ya udah, meetingnya udah selesai. Itu ya? Ya. Bingkisan Mas Alif. Oh. Ya apa sih isinya? Buka aja, Mbak. Buka dong, unboxing. Sorry, Mas Alif, saya mau nanya, waktu itu kan saya balikin sendal yang pink itu. Bisa saya ambil lagi? Karena sayang kan masih bisa kepake. Perasaan kemarin kegedean deh, kok sekarang pas ya? Ya kan waktu itu sempat dibalikin ya. Nah ini sekarang dibalikin lagi. Mbak Nat yang minta ya. Enggak. Ya. Tapi Mas Alif tuh sempat nelfon aku, Mbak. Nanyain nomor kakinya, Mbak. Terus kamu kasih tahu? Iya dong, aku kasih, Mbak. Iya ya benar Mbak, yang waktu pulang dari puncak itu loh, sempat nelpon kok. Pak, jadi Papa pulangnya kapan? Besok. Oh, ya udah kalau gitu. Nanti Mama masakin masakan kesukaannya Papa. Ya? Tapi jangan lupa makan, terus istirahatnya harus cukup. Ya? Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Teleponnya udah dulu ya, nanti Mama sambungin lagi. Kamu kenapa lagi? Mukanya kok pucat kayak gitu? Kamu sakit lagi? Aku kayaknya nggak mau berharap lagi sama Mas Alif, mah. Kok ngomongnya begitu? Karena setiap kali aku punya harapan tinggi sama dia, habis itu dijatuhin. Sakit tau, mah. Sabar ya sayang. Sekarang kamu bersih-bersih dulu, habis itu kita makan. Ya? Oke. Kamu mandi dulu. Dengar gak? Hah? Wah. Yes. Akhirnya Natasha menyerah juga dengan perasaannya dan merelakan si mediator kampungan itu ke orang lain. Itu artinya lo bisa gampang banget tuh dapetin hati Natasha. Kayaknya kita juga nggak perlu deh nyingkirin si Alif lagi, bener gak sih? Ya iyalah, udah jelas.
si Alif lebih milih sama siapa wanita kampungan tuh? Hidayah, siapa? Inayah bro. Inayah, nah dia lebih milih orang kampung itu. Lagian ya bro, Alif itu nggak cocok sama Natasha. Alif itu lebih cocok sama Inayah. Alif sama Natasha itu beda kelas. Ya iyalah, di mana-mana orang kere itu lebih cocok sama orang kere. Dan Natasha itu lebih cocok sama gua. Iyalah. Pokoknya bro, gimana pun, gua bakal tetap dukung lo sama Natasha. Haruslah, harus. Oh ya, satu lagi. Lo harus rajin-rajin dengerin alat penyadap yang gue pasang di rumah Pak Ian, oke? Oke. Karena gue yakin banget, suatu saat nanti Pak Ian pasti akan keceplosan. Dia akan berbicara di mana dia meletakkan surat penting perusahaan yang bakal kita milikin, paham lo? Paham? Pokoknya lo tenang aja. Apapun yang gue dengar, gue bakal infoin ke lo. Selama ada gue, urusan beres. Gitu dong. 왜 그래? 아니야. 진짜? Ini ngapain sih cewek-cewek cakep ngerebutin cowok atu doang? Ih, kayak cewek gampangan. Ini yang kayak gue. 1 direbutin 3 cowok. Aw. Mas Alif, Saga sama Kentos. Tapi ya meskipun gue masih bingung sih kira-kira siapa yang bakal jadi imam di masa depan gue nanti. Mas Alif nomor 1. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, Saga masih oke lah. Tapi Saga sok jual mahal padahal murah. Kentos ya bisa jadi ban serep. Alif, Saga atau Kentos nih? 3-3-nya fans aku guys. Semut rang-rang berambut jarang. Ngapain sih lu Wildan telepon mulu? Banur belum tidur? Udah tidur, udah mimpi indah. Tapi gara-gara lu kebangun gue. Mimpiin Wildan gak Banur? Idi, mimpi buruk gue kok mimpiin lu. Ngapain sih lu? Udah jangan nelfon gue lah. Gue sibuk, ntar kita pernah 10 tahun lagi. Yalah Mbak Nur gitu amat. Wildan kan cuma ingin mencurahkan isi hati. Temenin apa bentar, belum ngantuk nih. Kalau nggak denger suara kamu. Cish, gue budek dengan suara mulu. Ngapain sih lu? Gue sibuk nih. Ya sama, Wildan juga lagi sibuk. Sibuk mikirin Mbak Nur. Iya nih, gue juga lagi sibuk nih. Sibuk pengen mukulin elu. Mbak Nur, tadi Wildan lihat Mbak Nur suka makan itu ya, strawberry. Besok Wildan bawain berry ya. Buah berry yang lain apaan? Berry, temennya strawberry. Dan, lu tahu nggak berry itu apaan? Apaan? Penyakit, Wildan, penyakit. Penyakit lu yang sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Enak banget gua malu. Bikin mood rusak aja nih orang. Permisi, selamat siang Bu. Ya. Ini Bu, saya mau ngantar paket. Ini bener dengan Bu Lastri? Iya, persis. Mantap kali. Ya. Makasih ya Bang ya. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Iya Bang. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Apa pula nih? Astaga, ternyata ini surat mediasi dari pengadilan datang juga. Akhirnya dia benar-benar mau menceraikan aku ya. Berani kali dia mau menceraikan aku. Ih, gak tahu diri kali ini laki-laki. Aduh, Polastri, ada apa lagi sih? Ini, coba kau lihat. Si Beno ini ternyata benar-benar mau menceraikan aku dia. Ini surat pengadilan udah datang. Oh, surat mediasinya udah keluar. Boleh aku lihat? Nih. Jadi kau udah berani mau menceraikan aku ya? Hah? Paling juga ntar kau nyesal.
Lagian aku itu bisa hidup tanpa kau juga kok. Aku tuh sebenarnya ngelakuin ini buat kebaikan kita, Lastri. Tapi kamunya nggak berubah. Ya. Sekarang kau nyesel kan? Ya kan? Iya, enggak. Mas Beno, saya udah dapet tuh yang dipesen, pengacara gratis. Namanya Beno. Beno mana nama gua, Dan? Iya maksudnya Beno apa Bono gitu, saya nggak ngerti dah. Pokoknya itu. Alah, gaya-gayaan pula kau pakai pengacara. Tapi aku mau juga lah. Tenang. Saya ada 2 nih. Nih, satu namanya Kentos, yang satu namanya Saga. Nih, Polastri. Ini Bang Beno. Hai, selamat pagi Mas Saga. Pagi, Git. Kamu tuh mesti. Kompakan banget sih kalian. Kompak kopet toh, kebetulan doang. Halo? Halo, iya? Ini siapa ya? Halo, ini dengan Bang Saga. Pak Kentos ya? Mas Beno. Oh, yang urusan pro bono itu. Oh gitu. Jadwal mediasinya kapan? Oh, mediasinya lusa. Iya, mediatornya siapa, Mas? Alif Al-Qadri. Baik, Mas. Akan segera saya siapkan. Jangan khawatir. Oke, Mbak. Nanti saya hubungin lagi ya. Terima kasih. Oke Bang, sampai ketemu ya Bang. Makasih. Makasih banyak Mas Kentos. Kamu lihat ya. Kamu nggak akan bisa menang lawan saya. Masa? Hei, kamu pikir saya takut ngelawan situ? Bisa ya. Kelakuan sama Jambul sama-sama sombongnya. Gak usah ngarep. Kamu lawan saya. Ya kan, Dik? Mbak Tasya. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Pagi. Lagi pada ngapain sih ngumpul di sini? Ini loh Mbak, aku tuh nemenin Kentos ditelepon sama kliennya. Iya, Mbak Nat. Ada klien baru. Kasusnya suami menceraikan istri gara-gara istri kebanyakan belanja online. Nanti Mbak Nat temenin saya ya, mendampingi. Kenapa saya harus dampingin kamu? Mbak Nat, mediatornya Mas Alif loh. Bisa handle sendiri kan? Kamu mesti dampingin sih. Pak Nat? Emang enak dicekin bos sendiri. Rasain loh. Ya gitu. Iya. Udah, aku pergi duluan ya. PJ kenapa emangnya? Hah? Jadi dia nggak mau bantuin kamu buat selesaiin kasusnya Mas Beno? Tapi kan dia udah bawa namanya Mas Alif. Kok bisa nggak mau sih dia? Ih, kesambet kali itu orang ya? Jangan-jangan dia udah nggak suka sama Mas Alif. Mas Kentos, tapi aku percaya kok kalau kamu pasti bisa nyelesainnya. Semangat ya. Ya udah, Nur juga mau kerja dulu ya. Bye, Mas Kentos Jos Gandosku. Yes, rival gue berkurang 1. Gue bisa berpeluang buat dapetin hadiah Mas Alif. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Ini nih pepatah mati 1 tumbuh 1000 nih begini nih. Ya taruh di situ dah ketingnya tuh biasa. Oh iya, Mas Alifnya ada? Mas Alif lagi sibuk, udah kagak usah, ntar saya aja yang nganter ke dia ya. Ya udah, kalau gitu Nay pamit ya. Ya buru-buru gitu dah, jangan lama-lama, kagak usah pakai ditunda ya. Makasih ya. Assalamualaikum.
ganggu kesenangan orang aja. RPJ kalah. Dead. Pa, katanya hari ini mau pulang cepet. Kok nggak datang-datang sih? Masih ada kerjaan di kantor. Oh, masih meeting. Ya udah kalau gitu. Padahal mama udah masakin banyak banget loh, Pa. Nanti papa kabarin ya kalau sudah mau pulang. Iya, Pa. Papa telepon Natasha ya. Halo Natasha, kamu di mana? Oh, kamu masih sibuk di kantor? Masih ada meeting di luar. Mama mau ngajakin makan bareng nih. Iya, papa juga belum pulang. Ya udah, nggak apa-apa. Mama makan sendiri. Oke, nggak apa-apa. Udahlah, gak usah makan. Udah gak selera. Udah capek juga. Mau ke kamar, mau tidur aja. Bi. Iya Bu. Bu, maaf. Ada Mas Andre. Oh, ya udah. Mau apa kamu kesini? Natasha dan suami saya nggak ada di rumah. Oh, tapi saya kesini nggak cari Natasha sama Pak Ian kok. Saya kesini mau ketemu sama Tante. Ini aku beliin suplemen buat Tante, biar badan Tante selalu fit. Saya nggak perlu suplemen, saya masih banyak. Ya, tapi ini kan bisa disimpan dulu Tante. Nanti kalau suplemen Tante udah habis, kan bisa pakai yang ini. Ya. Tante kok nggak makan? Saya nggak lapar. Oh. Perut Tante bunyi ya? Kayaknya perutnya Tante tuh nggak bisa dibohongin deh. Gimana kalau Tante makan biar saya yang temenin? Tumben si Andra jadi baik begini. Ya sudah kalau gitu. Kita makan bareng. Oh, ayo, silakan. Ya. Ini Tante, suplemennya. Ya, makasih. Silakan. Biar saya lihat sini. Tante mau seberapa nasinya? Satu aja. Cukup. Oke. Tante. Dikira yang bisa alim cuman Alif Al-Qadri doang. Gue juga bisa lah. Ya, silakan. Ini biar apa tuh Nur? Udahlah nggak usah. Biar kamu itu ganteng, kelihatan jadi pengacara elit depan klien. Mumpung gak ada Mbak RPJ loh. Kamu kan sendirian Mas. Nih ya, dikit lagi kok. Apa? Kekuatan, kekerasan, kesehatan, kemanusiaan, keadilan, kekencengan. Bilang dong Mas. Ada apa merah muka orang kayak pantat bayi. Salah bilang gimana nanti Nur? Maaf ya. Nggak bilang lagian sih. Jangan pakai tenaga gitu lah. Maaf sayangku. Nih, gue bawain lo permen min biar lo semangat. Wah, makasih ya Kit. Apa tadi bilangnya apa? Sayang Nur gak? Sayang ya. Sayang. Kalau sayang kan dikendorin. Mbak Gita mau ngapain? Kan udah punya ijon. Mending urus aja tuh kadal airnya. Ya kan sayang?
Iya. Tapi kayaknya aku butuh permen, Nur. Ini suaranya hilang gara-gara kamu ketekan dasiku, kamu tarik-tarik kayak gitu loh, Nur. Oh, butuh permen. Iya, butuh permen. Iya, boleh butuh permen ya kan? Makan dulu ya. Iya. Ini sambil rapiin dasinya ya. Makan terus dasi. Apa? Kenapa? Ah? Aduh. Mas. Ketelenan. Aduh, jangan. Kolotan ini loh. Loh, kok diambil lagi dimasukin lagi sih? Sabarin Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai sidang mediasi hari ini? Iya. Bisa Mas. Bisa. Jadi di sini ada Mas Beno dan Mbak Lastri. Dan Iya. kebetulan Mas Beno yang mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya Mbak Lastri. Iya, betul Mas. Kalau boleh tahu, alasannya apa Mas Beno mau menceraikan Mbak Lastri? Monggo Mas, diceritakan. Enggak apa-apa. Saya dibikin kanker sama istri saya. Astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf Mas Beno, saya nggak tahu kalau Mas Beno itu mengidap penyakit kanker. Oh, bukan kanker itu Mas. Istri saya ketagihan shopping online. Tiap COD saya yang bayar. Kering kantong saya Mas. Kalau begitu Mbak Lastri? Mbak Lastri tenang ya. Mbak Lastri. Maaf kali nih Bang, sekejap ya. Aduh, ini aku lagi ada flash sale nih, mudah-mudahan kali Bang. Mohon maaf, bisa tolong fokus ke mediasi kita kali ini dan boleh taruh dulu handphonenya. Bang, coba tengok, cobain. Ini lagi flash sale sekali nih Bang. Ini coba tengok nih ada Iya betul, saya tahu. Tapi kalau boleh fokus dulu di sidang mediasi kali ini. Mbak Lastri nggak takut diceraikan oleh Mas Beno? Wah, tak mungkin lah dia menceraikan aku. Dia kan cinta mati sama aku. Lagian dia tuh cuma gila aja. Kayaknya kerugian besar juga sih buat Mas Beno untuk menceraikan Mbak Lastri. Soalnya Mbak Lastri ini istri yang cantik, Mas. Saya udah rugi banyak ini Mas. Percuma ya cantik, tapi kalau nggak menghargai seorang suami. Ya tapi kan bukan kayak gitu, Tos. Maksudnya... Udah kebukti kok gayanya kayak gitu, gimana? Ini kasihan loh, Mas. Mas Aga, yang bercerai ini kan Mas Beno dan Mbak Lastri. Kenapa kalian yang... Sekejap ya. Aku minta beras sekejap ya Bang. Ini aku udah telepon di COD. Halo? Ini aku lagi di pengadilan. Iya. Kau kesini lah Bang. Cepat ya Bang ya. Oke. Makasih. Coba dilihat itu Mas Alif. Ini lagi mediasi loh. Sempet-sempetnya pakai COD-an. Ya ampun. Saga, klienmu itu loh mau diajarin dulu. Apa nggak di training apa gimana? Tos, dia kan klien gua. Jadi suka-suka dia dong. Kenapa lu yang siap? Tapi diajarin lah sopan santunnya itu lo, akhlaknya, hargain klienku juga. Ada masalah sama lu kok, Tos? Ini lagi nih parkir sembarangan nih. Ini sih Mas, mau antar paket Mas, atas nama Lastri. Paket? Buat siapa? Lastri Mas. Lastri? Di kantor sini mah kagak ada yang namanya Lastri. Lastri Wulandari Mas, tadi barusan telepon sama saya. Katanya dia lagi di sini Mas. Coba dicek dulu. Katanya suruh masuk aja Mas, ke ruang mediasi. Mediatornya namanya Alif Al-Qodri Mas. Oh, ini mah Polastri kali nih. Ini hanya COD-an dia nih. Iya Mas. Permisi Mas. Ya. Ada paket atas nama Lastri. Pujuk Polastri, banyak buat paketnya. Kayak ngirimin jemaah haji begini. Yaudah tunggu di dalam, gue panggilin dulu. Ayo.